Oh my god. Honest. Selamat datang di layar Aksi ID, tempat di mana setiap kisah penuh amarah akan berubah jadi sebuah ledakan aksi. Setelah putranya dihabisi oleh pengedar narkoboy, seorang pengemudi bajak salju tak lagi mengenal ampun. Dengan amarah yang membeku di setiap hembusan salju, ia memulai perjalanan balas dendam yang brutal dan tak terhentikan. Penasaran bagaimana cerita epik ini akan berlangsung? Inilah alur cerita dari film. Film dibuka dengan Niels Dickman, seorang operator bajak salju di kota pegunungan terpencil, yang rajin menjaga jalan tetap bersih selama musim dingin yang keras. Putranya, Ingvar, bekerja di bagian kargo di bandara setempat. Pada malam upacara penghargaan untuk menghormati Niels, Ingvar dijadwalkan bekerja dan tidak dapat bergabung dengan orang tuanya untuk perayaan tersebut. Setelah menyelesaikan shiftnya, Ingvar menuju ruang ganti untuk berganti pakaian. Sementara itu, Niels dan istrinya menghadiri upacara tersebut, di mana Niels diakui atas dedikasinya dan dianugerahi gelar warga teladan tahun ini. Saat Ingvar keluar dari bandara, ia didekati oleh dua pria yang memaksanya masuk ke dalam kendaraan di dalam mobil mereka, menyuntikkan sesuatu yang membuatnya tak berdaya. Teman Ingvar, Finn, juga ada di dalam mobil, tampak ketakutan dan terluka. Dalam kekacauan itu, Finn berhasil memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Meskipun para penyerang mencoba mengejarnya, ia berhasil lolos ke kegelapan malam. Keesokan harinya, Niels dan istrinya sangat terpukul saat mereka mengidentifikasi jenazah Ingvar di kamar mayat. Laporan polisi menyimpulkan bahwa Ingvar meninggal karena overdosis obat. Niels dengan tegas membantah hal itu, bersikeras bahwa putranya tidak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Pihak berwenang menepis kekhawatiran Niels dengan alasan bahwa banyak orang tua kesulitan menerima kenyataan pahit tentang anak-anak mereka, diliputi kesedihan. Istri Niels tak mampu menghadapi kenyataan tersebut. Niels meski terguncang menyesali bahwa ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan merasa bersalah karena tidak lebih dekat dengan putranya. Namun, ia tetap yakin Ingvar tidak akan pernah melakukan hal yang disebutkan polisi. Setelah pemakaman, Niels yang tenggelam dalam keputusasaan menemukan pistol di tempat kerjanya dan mempertimbangkan mengakhiri hidupnya. Tepat saat ia hampir melakukannya, Finn yang rupanya bersembunyi di dekatnya muncul. Ia mengaku bekerja untuk sindikat narkoba dan tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Finn menjelaskan bahwa ia telah mengambil sebungkus barang terlarang dari kiriman yang melewati bandara. Ketika geng menemukan paket yang hilang, mereka mencurigai Finn dan Ingvar karena Ingvar yang memegang bagasi berisi kiriman itu. Padahal Ingvar sama sekali tidak tahu menahu soal isi kargo tersebut. Marah dan bingung, Niels menuntut penjelasan lebih lanjut. Di bawah tekanan, Finn menyebut satu nama, yaitu Yapa, seseorang dari geng yang menghubunginya malam kejadian. Dengan informasi itu, Niels mencari Yapa dan menanyainya tentang kematian Ingvar. Yapa berpura-pura tidak tahu dan kemudian mencoba menakut-nakuti Niels dengan menunjukkan senjatanya. Niels berpura-pura mundur, tetapi tiba-tiba menyerang dan memukul Yapa hingga tak berdaya. Dalam kondisi panik, Yapa mengaku bahwa ia hanya mengikuti perintah dari Ronaldo untuk membuat kematian Ingvar tampak seperti overdosis. Menyadari bahwa Yapa tidak akan memberikan informasi tambahan, Niels memutuskan untuk mengakhiri konfrontasi itu. Ia membungkus tubuh Yapa dengan kawat halus dan menyembunyikannya di bawah air terjun agar tak ditemukan. Narasi kemudian beralih ke Graven, seorang pria yang sedang bersiap berangkat kerja. Ia melihat putranya, Ron, yang tampak kesal. Ron mengungkapkan bahwa ia sering diganggu oleh teman sekelasnya bernama Jonathan. Graven menasihatinya untuk tidak takut dan menunjukkan keberaniannya.
Han var belägg för det. Det inte stämmer. Selama percakapan ini, salah satu anak buah Graven memberitahu bahwa Yapa telah menghilang. Graven menjadi kesal menegur pria itu karena membicarakan urusan bisnis di depan putranya. Sementara itu Niels kembali ke rumah, hanya untuk disambut oleh kemarahan istrinya atas ketidakhadirannya yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Niels memodifikasi senjata laras panjang di bengkelnya dan menuju lokasi yang sering dikunjungi Ronaldo. Ketika Ronaldo tiba seorang diri, Niels menyergapnya. Di bawah tekanan, Ronaldo mengakui bahwa perintah untuk mencelakai Ingvar datang dari seorang pria bernama Strike. Namun, ia menolak memberitahu lokasi Strike sampai Niels menekannya dengan keras, membuatnya akhirnya mengungkapkan informasi tersebut. Ronaldo menjelaskan bahwa Strike bekerja di area bandara, mengawasi lalu lintas barang terlarang dan dana gelap. Niels memastikan identitas Strike melalui sebuah foto dan setelah yakin, menyingkirkan Ronaldo serta membuang jasadnya di bawah air terjun. Sementara itu Graven bertemu mantan istrinya untuk membahas hak asuh anak mereka, Ron. Ia bersikeras bisa memberikan segalanya untuk putranya, tetapi Ron menolaknya, menyebutnya sebagai ayah yang tidak pantas. Ron pergi, mengatakan bahwa pengacaranya akan mengurus semuanya. Niels yang melacak Strike setelah mendeteksi pengiriman narkoba baru-baru ini, mengikutinya secara diam-diam di salju. Ia sempat berbelok ke jalur samping agar tak terlihat, lalu muncul lagi untuk menghadang kendaraan Strike. Saat mendekat, Niels berpura-pura mundur sebelum melancarkan serangan cepat. Ia menghantam Strike berulang kali hingga membuatnya tersungkur di salju. Meskipun ditekan, Strike tetap menolak mengungkap siapa yang berada di balik semuanya. Menyadari cara itu tak membuahkan hasil, Niels berganti pendekatan. Ia mengosongkan isi muatan dari mobil Strike dan menyebarkan bungkusan narkoba itu di sepanjang jalan. Bersalju, dengan 3 anggota geng tewas dan 15 kg barang selundupan menghilang, Niels memahami bahwa tindakannya telah menimbulkan badai besar. Ia curiga sindikat asal Serbia, kelompok yang terkenal disiplin dan tangguh, akan turun tangan karena pengiriman mereka terganggu. Raven, sang pemimpin geng, memerintahkan anak buahnya untuk menghadang seorang kurir Serbia di bandara. Mereka menangkap seseorang yang baru menerima paket, namun meskipun diinterogasi dengan keras, orang itu tetap bungkam. Kesal karena tidak mendapat hasil apapun, Graven mengakhiri hidup kurir tersebut di tempat. Merasa keadaan semakin kacau, Niels mencari bantuan dari saudaranya bernama Eagle, mantan pelaku dunia gelap. Eagle menghubungi koneksi lamanya dan menemukan bahwa Graven adalah sosok di balik kematian dari Ingvar. Eagle pernah bekerja untuk ayah Graven, namun keluar dari dunia kriminal setelah Graven mengambil alih kekuasaan. Kini, demi membantu Niels menuntut keadilan, ia harus berhadapan lagi dengan masa lalunya. Eagle memperingatkan bahwa menargetkan Graven sama saja seperti menantang maut, tetapi Niels tak goyah karena tak melihat cara untuk menghentikannya. Eagle akhirnya setuju membantu dan merekrut seorang pemburu bayaran. Namun, setelah menerima upah, pemburu bayaran itu berkhianat dan menjual informasi tentang Niels kepada Graven. Untuk menutupi kebocoran, Graven menghabisi pemburu bayaran tersebut tanpa ragu. Tak lama kemudian, anak buah Graven menemukan Eagle. Menyadari bahwa melarikan diri mustahil, Eagle bertanggung jawab penuh atas kematian 3 anggota kelompok yang tewas oleh Niels. Ia mengakui adanya dendam lama terhadap ayah Graven yang telah merebut istrinya dan percaya bahwa keadilan harus ditegakkan dengan caranya sendiri. Dalam tindakan terakhirnya yang penuh keberanian, Eagle menyerahkan nyawanya untuk melindungi Niels dan meninggal di tangan Graven. Sementara itu, pihak kepolisian menemukan tubuh seorang agen Serbia yang tergantung di papan penunjuk jalan. Tanpa memahami maknanya, mereka tidak menyadari bahwa korban tersebut adalah putra Papa, pemimpin besar kelompok Serbia. Terpukul dan marah, Papa bersumpah untuk menuntut balas, mengetahui bahwa tindakannya akan memicu bentrokan besar yang tak terhindarkan.
Setelah pemakaman saudaranya Niels yang dilanda kesedihan dan kemarahan memutuskan untuk menegakkan keadilan dengan menculik putra Graven, ia mulai mengamati sekolah anak itu, menyiapkan rencananya dengan tenang dan hati-hati. Namun tanpa sepengetahuannya, Papa juga memiliki niat yang sama. Didorong oleh dendam mendalam, ia pun mengincar anak Graven. Setelah mengetahui bahwa korban yang dibunuhnya adalah keturunan pemimpin kelompok saingan, Graven panik dan berusaha menenangkan situasi. Ia mengirimkan kelapa salah satu anak buahnya kepada Papa sebagai tanda perdamaian, berharap bisa meredakan ketegangan. Namun Papa menilai tindakan itu sebagai penghinaan besar. Murka ia menghabisi utusan tersebut dan memerintahkan penculikan putra Graven, yakin bahwa hanya dengan mengambil anak itu, ia bisa memulihkan kehormatan keluarganya. Dengan perencanaan yang matang, Niels menyamar sebagai salah satu pengikut Graven dan berhasil membawa anak itu pergi sebelum kelompok Papa melancarkan aksinya. Saat Niels bergegas melarikan diri bersama anak itu, para pengikut Papa melihat mobil van yang dikendarainya dan segera mengejar, bertekad merebut anak tersebut. Pengejaran berlangsung sengit hingga sebuah truk besar tiba-tiba muncul di tikungan, menutup jalan dan memberi kesempatan bagi Niels untuk lolos. Yes. Kini dengan anak itu bersamanya, Niels membawanya pulang ke rumah. Sejak kepergian istrinya tanpa kabar, Niels hidup dalam kesepian. Anak itu segera sadar bahwa Niels bukan bagian dari kelompok ayahnya. Meskipun awalnya tegang, ia tetap tenang dan mulai menunjukkan rasa ingin tahu terhadap pria tersebut serta lingkungan sekitar. Malam itu sebelum tidur, anak itu meminta Niels membacakan sebuah cerita. Karena tidak terbiasa dengan kisah dongeng, Niels justru membacakan buku panduan perawatan bajak salju. Anehnya, anak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah cerita itu menarik baginya. Niels yang biasanya pendiam dan keras, merasa sedikit terhibur oleh kebersamaan itu. Jag pleier å bli Sementara itu, Graven semakin gelisah, terus memantau ponselnya untuk mendapatkan kabar tentang anaknya yang hilang. Ia bersiap memenuhi segala permintaan agar anaknya bisa pulang dengan selamat. Pada saat yang sama, seorang penjaga sekolah menjual informasi berharga kepada Graven dengan harga $30.000. Ia menyebutkan bahwa van yang digunakan dalam penculikan itu terdaftar atas nama Dickman, nama belakang yang langsung membuat Graven terdiam, karena ia mengenali siapa pemiliknya yang tak lain adalah Niels. Menyadari bahwa orang yang menculik anaknya adalah sosok yang pernah menjadi lawannya di masa lalu, Graven tiba-tiba merasa lebih tenang dan yakin situasinya masih bisa dikendalikan. Vi kommer til å gå. Jeg håper du prater. Niels kemudian menghubungi Graven dan memintanya datang seorang diri untuk sebuah pertemuan di malam hari. Ia menegaskan bahwa jika Graven melanggar peringatan itu, ia akan kehilangan kesempatan mengetahui lokasi pastinya. Graven yang bertekad membawa pulang putranya dengan selamat, melacak alamat Niels dan pergi ke sana. Namun sesampainya di tempat itu, rumah terlihat sepi dan kosong. Dalam upaya mencari petunjuk, salah satu anak buahnya menemukan foto Niels di tempat kerjanya dan segera menuju ke lokasi yang sama. Tanpa diketahui Graven, salah satu orang kepercayaannya diam-diam menghubungi Papa dan mengabarkan keberadaannya. Tindakan ini dipicu oleh rasa kecewa lama yang belum terselesaikan dan keinginan untuk menuntut balasan pribadi. Sementara itu, Niels mengajak putra Graven menaiki kendaraan pembersih salju di sekitar rumahnya. Saat mereka sibuk di luar, seorang warga setempat memperingatkan bahwa ada seseorang yang terlihat di sekitar area rumah. Merasa waspada, Niels menyadari bahwa Graven mulai mendekat dan waktunya tidak banyak. Ia pun bersiap menghadapi kemungkinan pertemuan yang tak terelakkan. Fint folk som venter på deg. Men den spannen i går. Niels yang bersembunyi di bawah kendaraan pembersih salju mempersiapkan diri dengan tenang sambil menunggu langkah lawan. Namun ketika para pengikut Graven tiba lebih dulu, mereka bergerak cepat dan membuat situasi menjadi tegang dalam sekejap. Meskipun Niels berusaha tegar, ia akhirnya tertangkap tanpa melakukan perlawanan. Tepat ketika Graven merasa situasi sudah terkendali, Papa datang dengan tekad kuat untuk menuntaskan urusannya. Ketegangan meningkat ketika Niels, Graven, dan Papa saling berhadapan. Masing-masing berjuang mempertahankan orang yang mereka anggap penting. Bentrok sengit pun pecah di antara para pengikut mereka, menimbulkan luka dan kekacauan yang sulit dikendalikan. Gjør med det.
Di tengah hiruk-pikuk itu, Niels melihat Graven mencoba pergi menggunakan mobilnya. Dengan cepat Niels mengarahkan bajak salju ke arah pohon besar dan menabrakannya, membuat batang pohon itu tumbang dan menutup jalan keluar. Dalam momen terakhir yang penuh emosi, Papa menembak ke arah Graven dan mengakhiri perlawanan itu. Lelah dan dipenuhi rasa kehilangan, Papa kemudian naik ke bajak salju bersama Niels, meninggalkan tempat kejadian dalam keheningan. Keduanya hanya terdiam, menyadari bahwa tidak ada kemenangan sejati di tengah kehilangan yang mereka alami. Beberapa saat kemudian, polisi datang untuk melakukan penyelidikan di lokasi. Putra Graven ditemukan dalam keadaan hidup dan segera diamankan oleh pihak berwenang. Film pun akhirnya selesai benar-benar ending yang begitu mengagumkan.